urgensinya untuk kebijakan ini bisa diperpanjang hingga bisa dilanjutkan begitu hingga tahun depan seperti apa? Ya, Mbak Eva, terkait dengan masalah kondisi pariwisata Indonesia saat ini, kita akui bahwa tahun ini memang tahunnya agak cukup berat juga, ya. Karena kita tahu tahun ini adalah tahun politik. Sepanjang tahun ini kita gaduh, sibuk dengan urusan politik ya, hampir dari mulai Januari sampai November kemarin ini, kita masih sibuk ya berakhir dan pilkada ini. Sehingga otomatis pertama ya anggaran eh, anggaran yang ada di pemerintah, baik di kementerian dan sebagainya, itu kan otomatis juga banyak tersedot untuk biaya pilkada. Sehingga pembelanjaan pemerintah ya untuk kegiatan perjalanan itu juga berkurang. Ya, kemudian dari pihak swasta juga sama. Swasta kelihatannya mulai agak menahan diri pada saat tahun ini ya, karena mereka harus melihat wait and see situasi politikal di negeri ini seperti apa. Otomatis hal tersebut memang akan memberikan pengaruh besar. Kita lihat terutama pada perolehan capaian dari Pak Jumlah Wisman di Indonesia saja tahun ini kan tidak tercapai dari angka yang sebenarnya tidak terlalu besar, hanya 14,3% saja sampai saat ini mungkin 10 juta pun belum tercapai. Ya, ini menjadi salah satu indikator. Kemudian kegiatan perjalanan wisata di dalam negeri walaupun masih cukup banyak ya, tetapi menurut saya masih di bawah target yang harus dicapai. Nah, terkait dengan masalah harga tiket pesawat ini, ada dua hal yang pertama yang saya mau sampaikan, yaitu pertama adalah mengenai masalah harga tiket pesawat yang mahal tentu saja akan membuat orang enggan untuk melakukan perjalanan wisata. Ya. Sehingga target pemerintah dalam konsep berwisata di Indonesia itu pasti akan sudah tercapai. Ya. Bagaimana kita bisa memaksa orang untuk melakukan perjalanan wisata di dalam negeri, yang ini dimana salah satunya adalah sebagai salah satu faktor untuk meningkatkan kembali perekonomian, pemerataan ekonomi Indonesia, sementara harga tiket pesawat masih mahal. Ya. Yang kedua, masalah wisatawan mancanegara. Ya, kalau tiket pesawat dalam negeri mahal, pemerataan wisatawan di Indonesia juga tidak akan tercapai. Artinya apa? Wisatawan yang masuk ke satu tempat di Indonesia, mereka akan cenderung di situ-situ saja. Ya, mereka tidak akan melakukan lagi perjalanan wisata ke tempat lain. Kenapa? Karena tiket pesawat mahal. Ya, bahkan mungkin dari wisatawan dari negara-negara jiran tidak terlalu jauh dari negara kita, bisa jadi harga tiket pesawat domestik kita lebih mahal dari tiket pesawat mereka masuk ke Indonesia, datang Indonesia. Nah, ini tentu saja akan menyebabkan keinginan mereka untuk melakukan perjalanan wisata. Sehingga apa? Pemerataan wisata di Indonesia ini tidak akan terjadi. Ya. Oke. Nah, apakah ini sudah terlihat dari memang harus angka-angka kita atau data-data perbaiki. di sepanjang tahun 2024 begitu berkaitan dengan poin-poin yang tadi Anda sampaikan, Pak Budi? Ya, kita ambil contoh saja misalnya, wisatawan sekarang lebih senang ke Bali kan, karena orang ada direct flight ke Bali. Dari Bali itu mereka nggak kemana-mana lagi, gitu. Paling yang dekat-dekat saja. Mungkin bahkan ke Jogja pun, ya mereka juga enggan karena mahal. Ya. Beda cerita kalau misalnya tiket pesawat kita, saya tidak mau katakan murah, tapi terjangkau dengan harga yang normal, dengan harga yang wajar. Ya. Tentu saja ini akan menyebabkan membuat satu daya tarik lagi wisatawan untuk kembali juga melakukan perjalanan ke daerah-daerah lain. Jangan lupa bahwa negara kita ini kan sangat luas. Ya kan? Nah, kita tentu saja berharap wisatawan masuk ini bisa berkunjung ke banyak daerah di Indonesia, bukan hanya ke satu tempat saja di Indonesia. Gitu Mbak Eva. Oke, baik. Dari Pak Syahrul sendiri seperti apa? Apakah Anda juga punya data-data yang mendukung begitu bahwa di satu sisi memang kecenderungan dari wisatawan domestik kita juga mulai berkurang, kemudian juga bahkan mungkin apakah sudah mengarah juga preferensi bahwa wisatawan kita cenderung keluar negeri begitu dengan harga tiket domestik yang cukup lebih tinggi ketimbang harga secara internasional, seperti apa Pak Syahrul? Itu Mbak Iva, kata-kata Mbak Iva yang terakhir itu begini, harga tiket domestik itu mahal ya. Ini jangan dikira, makanya saya ulangi lagi, ini political will dari pemerintah. Kalau memang ini mau mempertahankan, karena mungkin dulu penerbangan tuh dianggap barang mewah ya, makanya kena pajak, berbagai pajak dikenakan di situ sehingga harganya tinggi. Nah, tapi dampaknya harga tiket domestik mahal yang ada masyarakat Indonesia, mereka apalagi sejak habis pandemi, mereka tuh haus hiburan, mereka haus berlibur. Akhirnya apa? Daripada saya ke Danau Toba ya, lebih baik saya ke Bangkok, lebih murah. Saya ke Thailand lebih murah daripada saya jalan-jalan ke Thailand, daripada saya ke Manado ya. Saya lebih baik ke Jepang, harganya lebih murah.
sudah termasuk paket pun masih lebih murah dibandingkan sama harga tiketnya. Nah, ini yang menjadi kalau menurut saya, arahnya mau kemana begitu. Memang, Kemenpar itu menargetkan, pergerakan wisatawan, Nusantara itu 1,3 miliar ya, yang saya nggak tahu tahun ini tercapai atau tidak, tahun lalu kan mencapai hanya 900-an juta ya. Nah, tapi memang potensi potensi pasar domestik itu sebetulnya besar. Nah, tapi karena harga tiket mahal, apalagi tadi ke tempat-tempat, objek-objek yang jauh, yaitu yang menjadi lebih mahal lagi, akhirnya orang enggan untuk pergi ke sana. Lebih baik dia cari ke luar negeri yang bisa dapat lebih murah. Ini yang sangat menjadi, menurut saya ini menjadi beban ya, menjadi Mhm. beban buat pemerintah sebetulnya. Karena orang mau jalan-jalan, tapi dia akan pergi ke luar negeri. Sementara kan, eee, pemerintah tidak suka kalau, masyarakat Indonesia tuh bepergian ke luar negeri. Baik Pak Syahrul, tapi menurut Anda Harus apakah kan ini sudah menjadi pulangnya di fenomena Indonesia. tersendiri begitu, artinya sudah terlihat secara angka juga? Mhm. Untuk yang apanya nih? Untuk, preferensi dari masyarakat Indonesia yang berlibur ke luar negeri ketimbang, liburan di domestik? Memang angka persisnya sih belum ada, cuman compare sama yang compare roughly katanya ada, ini data ini juga be be apa, nggak akurat sih ya, belum tentu akurat gitu ya, antara sekitar 6 jutaan ya, tahun lalu ya, 6 jutaan yang pergi ke luar negeri ya. Eee, Sedangkan kita kedatangannya itu hanya 13 juta gitu loh. Eee, Kira-kira seperti itu. Tapi apakah ini memang betul angka 6 juta ini, eee, memang kalau kita bandingkan maksudnya dengan yang inbound-nya 13 juta, ya relatif masih banyak inbound. Mhm. Walaupun inbound Indonesia itu juga relatif kecil karena apa, kita negara yang luas seperti ini, kita cuman bisa, mendatangkan 13 juta wisatawan mancanegara, sementara negara tetangga yang kecil-kecil itu bisa lewat dari 20 juta gitu loh. Itu sih. Oke, baik. Tapi apakah hal-hal ini sebetulnya sudah dikomunikasikan juga begitu kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan, Pak Budi ataupun juga Pak Sudah Syahrul begitu ya, siapa yang sudah, mungkin sudah berkomunikasi begitu kepada pemerintah? sudah. Silakan. Kami intent dengan Kementerian Pariwisata, apalagi belakangan ini Kementerian Pariwisata juga sangat aktif ya. Kami intent menyampaikan hal-hal ini dan akhirnya apa yang bisa kami bantu untuk, untuk memenuhi harapan pemerintah menargetkan, wisatawan Nusantara pergerakannya itu mencapai 1,3 miliar, akhirnya kita cari moda transportasi lain, seperti kereta misalkan. Selama di Jawa itu barangkali kita bisa menggunakan kereta, sekarang kita sudah membuat paket-paket yang menggunakan kereta api, supaya bisa terjangkau harganya oleh, untuk di segmennya. Jadi karena kalau menggunakan penerbangan, dengan penerbangan kan lebih mahal. Nah, makanya kita menggunakan paket wisata dengan menggunakan kereta di antaranya seperti itu. Mhm. Kalau disampaikan kepada pemerintah sih, ya sebetulnya, dalam tanda petik mungkin udah bosan juga kali ya.